Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abba Pratama dari program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro. Mari kita keseimbangan ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian itu dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Aliran pendapatan yang terdapat dalam perekonomian itu sudah ada dari pertanyaan kemarin. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga. Dalam kurung secara unit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatannya dinamakan daftar schedule konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Kesimpulan bahwa aliran-aliran pendapatan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Oke, setelah ini kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Definisi kecondongan mengkonsumsi. Konsep kecondongan mengkonsumsi perlu dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Definisi dan arti setiap konsep ini adalah: satu, kecondongan mengkonsumsi marginal atau secara ringkas selalu dinyatakan sebagai MPC yang berasal dari istilah Inggris yaitu marginal propensity to consume. Dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi dalam kurung CGC yang dilakukan oleh pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Nilai NPC dapat diketahui menggunakan formula juga. Kita lanjut ke slide berikutnya. Condongan mengkonsumsi rata-rata atau secara ringkas dinyatakan sebagai APC. Nah, istilah APC ini berasal dari istilah Inggris yaitu Average Propensity to Consume. Dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi dalam kurung C dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan dalam kurung YD.
Nilai APC dapat dihitung dengan menggunakan formula. Lanjut, slide berikutnya. Definisi kecondongan menabung. Konsep kecondongan menabung juga perlu dibedakan kepada dua istilah, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Definisi masing-masing konsep tersebut adalah yang diterangkan di bawah ini. Satu, kecondongan menabung marginal atau secara ringkas MPS dalam kurung dari perkataan marginal propensity to save yang didefinisikan sebagai perbandingan antara tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata atau secara singkat APS, yaitu Average Propensity to Save, menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable dengan APS dapat dihitung menggunakan formula. Lanjut slide berikutnya. Penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan. Kekayaan yang terkumpul sebagai akibat dari mendapat harta warisan atau tabungan yang banyak sebagai akibat usaha di masa lalu, maka seseorang berhasil mempunyai kekayaan yang mencukupi. Dalam keadaan seperti itu, ia sudah tidak tercondong lagi untuk menabung lebih banyak. Maka lebih besar bagian dari pendapatannya yang digunakan untuk konsumsi di masa sekarang. Yang kedua, suku bunga. Suku bunga dapatlah dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Berhemat berbagai masyarakat mempunyai sikap yang berbeda dalam menabung dan berbelanja. Ada masyarakat yang tidak suka berbelanja berlebih-lebihan dan mementingkan tabungan. Dalam masyarakat seperti itu, APC dan MPC adalah lebih rendah. Yang kedua, keadaan perekonomian. Dalam perekonomian yang tumbuh dan teguh dan tidak dapat banyak pengangguran, masyarakat berkecenderungan melakukan pengeluaran yang lebih aktif. Mereka mempunyai kecenderungan berbelanja lebih banyak dari pada masa kini dan kurang menabung. Yang kedua, distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang didistribusi pendapatannya tidak merata, lebih banyak tabungan akan dapat diperoleh dalam masyarakat yang demikian. Satu, sebagai besar pendapatan nasional dinikmati oleh segolongan kecil penduduk yang sangat kaya, dan kedua, golongan masyarakat mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi. Mereka dapat menciptakan tabungan yang banyak. Yang kedua, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Program dana pensiun dijalankan di berbagai negara. Ada negara yang memberikan pensiun cukup tinggi pada golongan penduduknya yang telah tua. Apabila pendapatan dari pensiun jumlah besar jumlahnya, para pekerja tidak terdorong untuk melakukan tabungan yang banyak pada masa bekerja, dan ini meningkatkan tingkat konsumsi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Fungsi konsumsi dan tabungan. Dalam analisis makroekonomi, yang lebih penting bukanlah melihat konsumsi dan tabungan suatu rumah tangga, tetapi melihat kepada konsumsi dan tabungan semua rumah tangga. Semua rumah tangga dalam perekonomian. Pengeliran konsumsi dari semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan, seperti telah dinyatakan sebelum ini, konsumsi agregat, dan tabungan semua rumah tangga perekonomian dinamakan tabungan agregat. Untuk menunjukkan kelakuan rumah tangga dalam perekonomian dalam melakukan konsumsi dan tabungan analisis
konsumsi dan tabungan analisis makroekonomi. Selalu melihat ciri-cirinya dengan menghubungkan kedua variabel tersebut dengan pendapatan nasional. Lanjut ke slide berikutnya. Ciri-ciri fungsi konsumsi dan tabungan. Satu, fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian atau pendapatan nasional, dalam kurung pendapatan disposable perekonomian tersebut. Yang kedua, fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional dalam kurung pendapatan disposable perekonomian tersebut. Nah, ini kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Investasi atau penanaman modal. Investasi dapat diartikan pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang, modal, dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya berisikan faktor-faktor utama yang meningkatkan tingkat investasi. Faktor-faktor utama yang meningkatkan tingkat investasi itu apa? Faktor-faktornya adalah tingkat keuntungan yang diragukan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang akan diperoleh oleh masyarakat. Jadi kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Slide berikutnya berisikan dengan investasi, keuntungan, dan suku bunga. Ramalan mengenai keuntungan masa depan akan memberikan gambaran pada para pengusaha dan jenis-jenis investasi yang mempunyai prospek yang baik untuk dilaksanakan. Dan besarnya investasi harus dilakukan untuk mewujudkan tambahan barang-barang modal yang diperlukan. Sedangkan suku bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pengusaha dan dapat dilaksanakan. Para pengusaha hanya akan melaksanakan keinginan untuk menanam modal apabila pengendalian modal dari investasi yang dilakukan, yaitu prestasi keuntungan yang diperoleh sebelum dikurangi bunga uang yang akan dibayar lebih besar dari bunga. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.